Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Kembali lagi di praktikum gambar teknik yang kita dari asisten praktikum gambar teknik dari EDC IPB akan menjelaskan mengenai praktikum gambar teknik pada bab 9 untuk minggu ke-9, yaitu dasar-dasar membuat CAD dalam bentuk 3 dimensi. Di sini sudah terbuka ya tampilan Autodesk AutoCAD. Kita nantinya akan menggunakan workspace atau layout untuk menggambar 3 dimensi. Di sini nih gambar 3 dimensi ada dua ya, ada 3D Basic, ada 3D Modeling. Nanti bebas mau gunakan 3D Basic atau 3D Modeling, cuman kita akan mencontohkan menggunakan 3D Modeling. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut menggunakan aplikasi AutoCAD ini, akan ada penjelasan mengenai materi bab 9. Itu menampilkan modul gambar teknik ya. Ya, di sini seharusnya sudah terlihat untuk modul gambar teknik bab 9 untuk minggu ke-9 ini ada dasar-dasar CAD untuk menggambar 3 dimensi. Jadi kita gunakan modul yang sebelumnya, modul yang biasa kita gunakan. Kalau di sini angkanya angka 8 itu karena modul yang lama, tapi ada perubahan untuk tahun ini, untuk semester ini. Dasar-dasar CAD untuk menggambar 3 dimensi dimasukkan ke bab 9 untuk minggu ke-9. Jadi tujuan dari bab yang ini kita memberi pemahaman dan melatih mahasiswa tentang teknik-teknik dasar pemrograman atau membuat gambar 3 dimensi secara piktorial ya, dengan alat bantu komputer atau CAD. Yang kita gunakan aplikasi AutoCAD untuk praktikum ini. Jadi video ini juga kita tutorial ada 3 bagian video, 3 part video menyesuaikan pada isi modul dasar-dasar CAD untuk menggambar 3 dimensi ini. Part yang pertama akan menjelaskan tentang pembukaan yang tadi sedang dijelaskan ini, dan bagian A, sistem koordinat 3 dimensi. Nanti akan dijelaskan oleh teman asisten yang lain dan contohnya di AutoCAD langsung. Itu untuk video part pertama. Video part kedua ada bagian B, penjelasan tentang bagian B, pembuatan objek solid standar. Itu part kedua, dan kita lanjut di part ketiga yang terakhir, menjelaskan bagian C. Bagian C yaitu solid editing dengan operasi boolean. Dan di part yang ketiga ini juga sedikit menjelaskan tentang tugas struktur yang harus dikerjakan pada bab dasar-dasar menggambar 3 dimensi ini. Nanti video YouTube-nya pun juga udah disiapkan kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja tentang kita masuk di part yang pertama. Sistem koordinat 3 dimensi akan dijelaskan oleh teman asisten. Silakan. Baik, terima kasih kepada Nadifa atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian pertama, yaitu sistem koordinat 3 dimensi. Yang pertama yaitu koordinat Cartesius 3 dimensi, 3D Cartesian Coordinate System. Diformulasikan dalam bentuk X, Y, dan Z. Sumbu X mewakili bidang horizontal, sumbu Y mewakili bidang vertikal, dan sumbu Z mewakili bidang tegak atau level. Dapat dilihat pada gambar 9.1.a. Lalu yang kedua ada koordinat polar silinder atau cylindrical polar coordinate system. Diformulasikan dalam bentuk jarak kurang dari sudut, ketinggian. Pola jarak kurang dari sudut sama dengan koordinat polar 2 dimensi. Hanya ditambahkan ketinggian sebagai ketinggian dari titik yang akan dibuat mengikuti arah sumbu Z. Dapat dilihat pada gambar 9.1.b. Lalu yang ketiga,
koordinat polar bola atau spherical polar coordinate system. Diformulasikan dalam bentuk jarak, sudut, sudut, ketinggian dengan pola jarak sudut sama dengan koordinat polar dua dimensi. Hanya ditambahkan sudut ketinggian sebagai pembentuk ketinggian titik yang akan dibentuk berdasarkan kemiringan sudut titik asal. Bisa dilihat pada gambar 8.1.c. Sekian penjelasan singkat tentang bagian pertama tentang sistem koordinat 3 dimensi. Oke, terima kasih ya Gading untuk penjelasan 3 macam sistem koordinat 3 dimensi sesuai yang ada di modul. Selanjutnya mungkin kita akan coba langsung menjelaskan ketika ada di AutoCAD ini ya. Nah, mungkin teman-teman juga sebelum kita siapkan bagaimana mengatur koordinat itu, kita akan bagaimana cara untuk membuat tampilan menjadi 3D modeling. Sebenarnya sama juga ketika aplikasi sudah disiapkan kan, sudah disiapkan pada awal. Di awal ini kita buka new file seperti biasa, new file. Nah, nanti akan kita drawing yang ini aja sama aja. Lalu pengaturan satuan jangan lupa di awal ini, unit, desimal, kita biasa gunakan desimal juga, lalu di milimeter untuk agar bisa lebih teliti juga ya. Nah, tampilan kayak gini namanya tampilan 3D modeling. Kita bisa pengaturan tampilan ini ada di workspace switching. Kalau kemarin di 2 dimensi ada drafting annotation untuk 2 dimensi, di 3 dimensi ada 3D basic dan 3D modeling. Bedanya apa? Kalau di 3D basic itu tidak ada mesh, ya, dia lebih sederhana aja. Oke, nggak apa kita gunakan 3D modeling ini. Nah, secara tampilan sama-sama juga ini ada model, layout 1 dan layout 2. Lalu kita bisa hidupkan juga snap modenya di polar snap, diaktifkan saja. Lalu snapping reference line-nya dihidupkan, bagian mana aja udah diatur ya. Mungkin penjelasan juga sama aja kayak kemarin. Kalau kayak tadi ada cara cepat untuk kita pengaturan koordinat gitu. Secara di AutoCAD itu kita cuma bisa gambar pada untuk 2 dimensi aja, cuman di koordinat X dan Y gitu. Jadi kalau mau 3 dimensi dibutuhkan koordinat Z. Nah, jadi kalau mau gambar biasanya tampilan koordinat yang awal cukup X ini aja. Tapi pas mau dijadikan 3 dimensi perlu ada koordinat Z. Bisa diatur tampilan di sini nih, pojok kanan atas. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Lalu tampilan atas ini ada samping kanan, depan, dan yang lainnya bawah juga ada. Biasanya untuk geser-geser cukup ditekan aja scroll bar-nya yang ada di mouse. Untuk diputar sambil ditahan shift dan scroll bar-nya ditekan juga. Ini bisa kita untuk memutar. Lanjut mengenai koordinat tadi ya. Ini gambar awalnya tuh dia cuman kayak gini nih. Cuman persegi kubus dari tampak atas ini kan, baru kita tarik ke atas mengikuti sumbu Z. Tapi kalau kita mau gambar ada gambar di bagian samping atau bagian depan dari kubus ini, cukup kita tarik pindahkan koordinat dari titik yang awal ke titik yang baru yang mau kita buat.
Ya langsung kita pilih, ini di sini ada pilih, berarti XY-nya adalah bagian sampingnya, dan titik dari tiap koordinat bisa kita ganti. Kalau di sini sampingnya yang akan kita gambar yang menjadi kanvas itu ya, menjadi kanvas adalah bagian sampingnya. Ini misal kita ganti ini depannya bisa jadi kanvas, misal depan jadi kanvas. Nah, jadi nanti kita gambar tampak depan di sini, nanti untuk tarik ke belakangnya atau namanya extrude bisa mengikuti sumbu Z seperti itu. Gitu tips aja sih untuk baliknya. Nanti akan ada pengaturan koordinat ada di samping kanan ini, ketika di bawah ada tulisan WCS, unnamed, atau membuat koordinat yang baru. Kembalikan ke WCS juga bisa. Oke, untuk video part pertama cukup di situ aja. Nanti akan ada video yang part kedua mengenai membuat objek solid standar yang akan ditampilkan sesaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.